DPI episode malam ini, Derby North London jadi laga kebangkitan Lewis Kelly? Rafa is back. Ini kekuatan timnas Indonesia yang sesungguhnya. Spanyol amankan satu tempat di Piala Dunia 2026. Pesaing terkuat The Three Lions selengkap hanya di DPI. Selamat malam JM Team, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Aduh, Evelyn juga kangen banget nih. Padahal kita baru ketemu minggu lalu, tapi udah kangen lagi. Dan apalagi yang bikin Evelyn kangen untuk menyapa para JM Team semuanya, karena hari ini Evelyn gak sendirian, tentunya bersama geng Rabu Evelyn yang sudah lengkap lagi. Rabu. Geng Rabu bukan kaleng-kaleng. Di tengah sudah ada wonderkid pundit Indonesia kita Rizal Pahlevi. Halo, dan halo. pastinya sudah ada juga pakar olahraga dan politik nasional kita, Virzi Idris. Yang mana ini sibuk banget. Sorry ya, rada bindeng dikit. Pulang Mantap. dari Pakansari, hujan soalnya di stadion. Dingin Kelas. Berarti nanti bisa bahas banyak dong. Bisa Kita lah, mau bahas barengan banyak Rizal tentang dan laga uji cobanya Indonesia, Cika. timnas Ya. Indonesia U22 seperti apa. Dan pastinya yang paling ujung di sana sudah ada fans Arsenal yang makin deg-degan kayaknya dengan pekan yang berat ini. Evelyn, nggak Enggak ya? deg-degan dia. pesaing kuat The Three Lions. Juara bertahan bukan pesaing. Come on. Ampun, Bisa. Aldi Bawazir ini Halo. baru awal loh. Halo. Langsung udah ada Pesaing kontroversial langsung. di depan ya. Sudah ada yang dikontrak langsung di depan. Nanti kita Let's bahas. go. Tenang Pesaing semuanya. Argentina. Nah, kita bisa Portugal. klarifikasi Hey. itu berikutnya ya. Kita fokus dulu nih sebelum kita masuk yang lebih tegang-tegang dan sepertinya akan memicu banyak perdebatan hari ini. Kita akan buka dulu dengan hasil dari laga uji coba timnas Indonesia. Boleh dong secara keseluruhan gimana ini kepada Bapak Virzi yang sudah hadir juga ya, meliput Iya. langsung ya, melihat Ya, langsung bagaimana. Dua pertandingan ngikutin dari awal. Sebenarnya uji coba yang bagus ya, Len. Karena kita ketemu tim yang berada seniornya ada di peringkat 53 dunia. Tim yang pemainnya itu tersebar di Akademi Sepak Bola Prancis. Back utama mereka pas usia 17 tahun dia latihannya bareng Mbappe sama Messi, Sissoko Dokore, terus Issa Traore, back satu lagi kemarin dia mau pindah ke Bayer Leverkusen di musim dingin ini. Dan Seko Kone kita udah tahu main di Man United. Dan ini emang laga uji coba tingkat tinggi yang dihadapi timnas U22, dan apa yang mereka tunjukkan sebenarnya ya ada positif dan negatifnya tentu selayaknya semua tim yang lagi uji coba dan memakai skema dan formasi yang berbeda di dua laga, komposisi permainan berbeda. Sebenarnya nggak bisa dilihat total secara skor karena di pertandingan pertama kita ngimbangin tuh secara statistik ya, possession, umpan akurat, shot on target dan lain-lain, tapi emang kita kalah 0-3 karena lawan jauh lebih tangguh. Dan di pertandingan kedua kita lebih bisa punya kontrol laga dan emang kelihatan banget perbedaan level lah ya antara pemain-pemain Mali itu kemarin. Dan pemain Mali ini memang tidak kaleng-kaleng ya. Gue udah bilang di Twitter karena mereka itu Piala Dunia U17 di 2023 mereka adalah peringkat ketiga dan mereka lolos ke 16 besar. Gue lupa tadi malam mereka main tuh. Gue belum ngecek skornya. Dan mereka adalah runners up Piala Afrika 2 tahun lalu dan mereka main di Olimpiade tahun lalu. Jadi kita untuk bisa memberikan perlawanan seperti pada pertandingan kedua, ini kredit juga kepada pasukan Coach IS ya, yang ini adalah kerangka timnya nih, nanti kerangka tim di SEA Games karena Coach IS bilang gitu? Udah confirm bahwa mereka 18 pemain sudah dia validasi, artinya udah pasti dibawa, hanya perlu 5 lagi ya. Dan itu mungkin termasuk Lino yang akan bergabung bersama tim di Thailand dan Adrian Wibowo yang masih dicoba didatangkan, dan satu lagi tim Gaipen itu juga masih mencoba direkrut lagi. Dan ini kita belum menghitung ada Rehan Hanan yang masih belum main karena cedera, Arkan Fikri juga masih cedera.
Jadi secara keseluruhan kalau gue lihat 2 pertandingan kemarin, mungkin gue lebih suka lihat balance timnya di pertandingan kedua ya, di mana mereka bermain 3 back, Donny Tri lebih nyaman kayaknya bermain di wing back ketimbang walaupun sebagai penyerang saya memang dia jago, tapi secara keseluruhan bagaimana di pertandingan kedua Rivaldo Papahan bisa melapisi Ivar Jenner di tengah, Ivar jadi bisa lebih maju bersama Rafa Struijk yang memainkan peran lebih turun menjemput bola. Nah, karena kita tahu Rafa udah berapa turnamen nih, kurang bisa bicara ya, kualifikasi Piala Asia, Piala AFF 23, terutama di Piala AFF yang tahun lalu itu yang 2024 akhir tahun, yang gue akhirnya ketemu dia di airport setelah pertandingan, gue bilang ayo next time we can get them gitu, dan berharapnya turnamen yang next time we can get them ini adalah di SEA Games ini dengan penampilan Rafa yang dia terlihat lebih leluasa bergeraknya, dia turun ngambil bola, dia ikut dalam build up serangan dan akhirnya mencetak gol yang menurut saya juga sangat bagus. Jadi sisi positif lah. Setelah dapat motivasi dari Kak Virsi tuh langsung Rafa is back. Kayaknya dia udah lupa juga sih. Gitu ya, udah lupa juga ya. Gimana kalau dari Aldi dan juga Rizal ngelihat permainan secara keseluruhan, nama-nama yang mungkin mentereng di sana ada Rafael Struijk, terus ada juga Silstra ya. Ya gue bilang di Senin bahwa seorang Ivar Jenner butuh tandem untuk bisa mengaktifate dirinya gitu, karena dia nggak cuma bagus dalam menjadi breaker, tapi coming forward juga dia sama baiknya gitu. Kreator serangan berawal dari Ivar Jenner juga. Nah kemarin di game menghadapi Mali U22 ada Rivaldo nih. Nah ini mungkin sedikit membedakan ya. Lagi-lagi juga lawannya juga beda, sama-sama Mali tapi kualitas umurnya juga beda juga gitu. Cuman yang ditunjukkan oleh tim yang kemarin main buat gua lebih menyenangkan untuk dilihat juga sih. Maksudnya lebih kedua, pertandingan kedua ya sama betul. Maksudnya gua tadi Virgil udah bilang bahwa mungkin ini tim yang mungkin lebih dipersiapkan untuk nanti di SEA Games, ya make sense gitu, karena emang ini tim luar biasa gitu. Dan gua kalau udah respect sama satu coach, dia ngomong apapun gua bakal setuju respect, gitu. Ya. Nah coach IS ngomong bahwa saya mempelajari dan juga mengevaluasi apa yang terjadi dari game sebelumnya ke game satu ini gitu. Itu kan sebenarnya kan hal yang sangat amat standar, cuman kelihatan banget gitu apa yang dievaluasi. Khususnya bagaimana kita meminimalisasi error, itu kelihatan banget di game kedua gitu. Dan tadi Virzi udah nyinggol soal Rafael Struijk, betul involvementnya. Tadi kalau Virzi nyinggol lebih bebas, lebih roaming, gue justru lebih pengen nyinggol ke involvement dia dalam pertandingan. Itu makin meningkat juga. Bukan hanya bikin gol, lagi-lagi uji coba. Coach IS ngomong, tadi Virzi juga ngomong bukan soal hasil, bukan soal skor, tapi bagaimana kita mempersiapkan tim sebaik-baiknya gitu, mempersiapkan tim sebaik mungkin. Justru kalau kita tampil baik di uji coba, sebenarnya itu bukan hal ideal. Kalau semakin banyak yang bisa dievaluasi, makin banyak yang bisa didapat catatan, itu justru yang lebih bagus gitu. Kalau emang udah bagus, seolah-olah kita puas gitu kan. Ya kan, jangan seolah-olah kalau udah bagus ya udah gitu, ngapain lagi. Ini yang dicari justru. Justru ini dicari gitu. Evaluasinya itu loh. Evaluasinya itu loh, Evelyn. Jadi buat gua ini dua laga yang buat gua penting banget. Dan lagi-lagi kalau dibilang pede nggak di SEA Games, ya kalau materinya kayak begini sih gas pede. ya? Sangat. Dan gue sih sukanya di game kedua itu kita bisa ngerespon ya. Kita bisa ngerespon, itu sesuatu yang gue rindukan di tahun 2025 ini. Karena kerap kali kita kalau udah ketinggalan, itu susah untuk bisa merespon ketertinggalan tersebut. Tapi di game kemarin kita bisa ngerespon. Bahkan selain respon juga gue ngeliat kita beberapa kali bikin Mali itu error sendiri di area belakang gitu. Karena di 10 menit pertama kita bahkan punya 2 peluang yang kalau bisa dikonversi menjadi gol itu kita bisa unggul lebih cepat lagi gitu. Jadi secara permainan overall gue udah suka. Dan tadi udah disinggung Rivaldo Papahan, ini sebenarnya pemain yang udah gue tunggu dari 2024 lalu gitu. Karena dia emang jago di klub di Borneo, dari musim lalu udah kelihatan bagus. Interception dia juga salah satu yang terbanyak. Dia salah satu breaker paling bagus juga lah untuk usianya yang di bawah under U23 dibandingkan pemain-pemain lain. Jadi ini pemainnya sebenarnya oke banget, tapi selalu ada kendala cedera dia. Di AFF 2024 dia cedera lawan Vietnam, di kualifikasi Piala Asia dia juga cedera kemarin juga. Jadi menurut gue ini bakal krusial banget kalau dia tersedia di SEA Games nanti. Dan juga yang paling seru lagi selain dari lini depan, persaingan penjaga gawang menurut gue. Gimana tuh? Karena penjaga gawang kita tadi malam tuh mainnya oke banget. Woi, Dava ya? Bagus banget, bikin kita bikin skor berubah lah. Garuda Select kebobolan ya. Ini bikin skor berubah lah. Harusnya kita bisa kebobolan lebih katakanlah seperti itu, tapi berkat ada dia di gawang kita, ini kita hanya kebobolan 2 gol. Jadi menurut gue ini bakal jadi persaingan menarik karena dari 3 turnamen terakhir untuk komposisi U22, kiper kita tuh gonta-ganti. Cahyo Supriyadi,
Ardiansyah dan sekarang ada nama seperti Dava ini, menurut gue bakal ada persaingan yang sangat menarik di posisi penjaga gawang tapi sehat persaingannya. Sehat. Jadi kan untungnya kayak begitu. Karena itu yang diutarakan si Kadek juga ya di sesi latihan, dia bilang emang dari 30 ini untuk dikecilin dari 23 tuh persaingannya Ketat berat nih banget ya. sekarang nih. Kadek pun dia yang tadinya safe posisinya sebagai kapten timnas pun sekarang digeser ke Ivar Iya. kan. Dan gue tanya ke Coach Indra kenapa Ivar dipilih, dan Coach Indra bilang memang ini adalah keputusan yang nyaman bagi para pemain nyaman menerimanya. Ivar leadershipnya oke, kerjasamanya bagus, komunikasinya Yap. bagus, dan secara pemain-pemain juga menerimanya dengan baik. Dan si Coach Indra juga senang dengan bagaimana Ivar memimpin teman-temannya di lapangan. Dan ini suatu hal positif karena dia benar-benar menonjol banget di 2 match ini, sampai-sampai pelatih si Mali memuji dia secara spesifik Iya, ya, nomor khusus. 5, pemain nomor 5. Dan ini dia sih sebenarnya karena si Ivar ini dia itu ketika kita tanya di mix zone dia tuh belum yakin apakah dia bisa main di SEA Desember Games nanti. apa enggak gitu. I don't know, we just have to wait. Kita lihat bagaimana. Kalau Pak Marji bilang dia bersurat, mereka BTN terus bersurat dengan klubnya. Dan kalau emang dia nggak inti kan katanya ya mungkin lebih baik tetap bergabung sama tim. Tapi Ivar ini kayaknya akan dipulangkan dulu, dan kita harus lihat nih karena kalau nggak ada dia di tengah itu dengan Arkan yang masih cedera, dengan si Rehan juga masih cedera, dan Lino kalaupun datang kita nggak tahu dia adaptasinya gimana ke tim ini. Jadi akan menarik. Rivaldo oke, dan ini kita harus jaga kebugarannya benar. Dan kata Coach IS juga dia mengatakan bahwa semua protokol fisioterapi, protokol recovery itu dia samakan dengan di 2023 Kamboja ketika kita dapat emas, dalam artian bahwa nggak ada pemain yang cedera di antara laga fase grup, karena fase grup ini berlangsung dalam seminggu ada 3 pertandingan, habis itu dalam 3 hari setelahnya ada 4 knockout, itu ada 2 Head juga pertandingan ya? tambahan. Sangat ketat sekali karena dalam 2 minggu udah berakhir, 2 minggu lebih sedikit. Jadi kebugaran pemain juga harus diwaspadai. Nah kalau kita punya opsi kayak gini, kita hadapinnya, kalau gue bilang emang Vietnam sama Thailand tuh sebenarnya underage lagi mulai naik lagi deh. Mereka berapa tahun sempat drop, tapi dengan misalnya kemarin Vietnam bisa ngalahin China di Panda Cup di Chengdu, main tandang mereka bisa menang lawan tekanan supporter tuan rumah, itu sesuatu banget. Thailand mereka ngubah venue laga mereka dari stadion yang lebih kecil ke Raja Manggala. Jadi ini pasti berpengaruh ke mental para pemain. Jadi dengan adanya Coach IS bisa mempunyai formasi yang sedikit lebih bertahan, dengan ada pertama kan dia main 4-3-3, tapi Ivar bilang dia sering main lebih turun ke belakang sebagai part of the back three untuk mengalirkan bola. Di pertandingan kedua udah ada 3 back dan dia bisa bermain lebih maju. Ini kita bisa menyiapkan diri menghadapi kategori lawan yang ya mungkin kalau lawan-lawan di bawah kita bisa bermain lebih lepas 4-3-3, tapi kalau bermain lebih defense counter melawan tim Vietnam Thailand itu juga bagus. Jadi kita punya opsi di sini. Dan bagaimana cara Zilstra kemarin mencetak gol, menurut gue Nah, tuh itu bagus dia. banget banget sih cara dia hold up bola, finishing sekali dengan kaki kirinya tuh keren. Walaupun dia emang dapat kesempatan ya 2 kali sebelum itu. Gol Sempat perdana nih ya. ditahan. Gol Hoki perdana. juga. Bicara juga perlu. Hoki, Iya, keren, hoki. emang tapi kalau di tribun itu kita sebelum hoki melakukan momen itu kita tuh banyak kecewanya karena dia banyak sekali hilang bola dan bola-bola gampang dia kadang ngoper ke temannya, dan akhirnya ketika dia bisa melakukan satu pas yang bagus berbuah assist, kita nggak bisa lihat dia lebih lanjut karena diganti sayap kanan. Kayaknya Coach Indra masih cari nih sayap kanan yang benar-benar bagus karena dia ganti-ganti terus kan, dari Rahmat Arjuna, Wigi yang nggak dibawa ke pertandingan kemarin, Tony terus Firmansyah, habis Ji. itu Tony kan tengah. Belakang ya. Tony Tim saya tengah, buat sentral. kalau si Ivar nggak bisa gitu, kayaknya boleh dicoba juga deh Tony. Bisa, Ada Tony, iya. ada Cuman, Zanadin. iya, tapi Iya, kita lihat Zanadin. di Piala Asia U23 Bagus soalnya. masih jauh kualitasnya dengan Ivar. Ivar emang Iya. sedikit Nah, in kelasnya di case atas. In Iya, case iya, nggak bisa main atau cedera mungkin. cuman Bisa nggak opsi. emang masih jauh lah. Belum, Anggap belum. aja gapnya masih jauh. Kadang Walaupun Hanan ya urusan negara. jadi sayap kanan juga ya. Si Tadinya Hanan sama- Hanan juga diuji di sana. Nah kalau sayap kanan ini yang kayaknya lagi dicoba-coba. Karena sebenarnya hoki itu work rate dia oke. Yep. Walaupun emang kalau harus memberikan kipas apa tembakan ya dia bisa lebih baik lagi lah istilahnya gitu. Dan
kita nunggu versi dia yang lebih bagus ini. Seperti kita nunggu versi Rafa Struijk yang kemarin, karena kemarin dia akhirnya nih setelah berapa pertandingan nggak ngasih kontribusi ke timnas, dia akhirnya bisa melakukan itu dengan sangat baik. Tapi emang 1 bulan terakhir si Rafa nih kayak lagi mulai naik lagi nih ya. Karena di Challenge Iya, ini kan dia juga golin kan. Iya, Semoga aja dia ke bawah iya, nih semoga sampai ke bawah, Desember. benar. Bertahan dan konsisten terus gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat versi Rafa yang seperti ini di SEA Games betul. juga pastinya. Jadi overall puas ya dengan penampilan dari timnas U22 kita ini. Puas dengan catatan. Dengan catatan asik. Paling ideal sih Bijak begitu. sekali. Puas dengan catatan, dan ini emang pertandingan yang gak gampang untuk menghadapi Desember, karena perlu kita ingat di periode 10 bulan terakhir timnas U22 ini udah ikut kurang lebih 4 turnamen, 3 pelatih berbeda. Coach Sintayong, habis itu sama Gerald Vandenberg, dan sekarang sama IS. Jadi mungkin di otak mereka pada berkecimpuk tuh mau Berubah taktik kayak terus. apa lagi. Tadinya sama Coach Gerald Berkecamuk Jal. berkecamuk ya. Ini kebingung juga jadi kata-katanya itu. Jadi biasanya sama STY defense to counter, datang Gerald Vandenberg kita penguasaan bola bagus banget, tapi nggak menciptakan Ball gol. possession banget, Ball ya. possessionnya selalu 60%, tapi sekarang kayaknya lebih fleksibel lagi. Jadi ya gue sama kayak Bang Aldi, respect juga sama Coach IS. Dia ngomong apa, gue masih yakin dan gue masih percaya ini orang yang paling tepat buat mimpin kita di Yes. SEA Games bulan depan sih kalau menurut gue. Wah, Evelyn juga ikutan senang deh melihat dan mendengar sendiri dari ketiga pundit ini punya nada-nada yang sangat optimis gitu ya untuk timnas U22 kita nanti melaju di SEA Games Desember ini. Jadi ayo ikutin terus, kita kawal, kita kasih support yang terbaik. Yuhu! Let's go timnas. Alright, berkaitan dengan kita yang lagi happy banget, Evelyn juga pingin merayakan nih ya. Kita nyebrang sedikit ke Eropa, nggak sedikit sih, agak jauh ya. Jauh. Kita nyebrang ke Eropa dulu nih karena Dimansav yang hancurkan Slovakia. Bisa dibilang ini aksi balas dendam, balas kekalahan ya kan? Karena bisa-bisanya Slovakia mengalahkan Jerman ya kan? Banyak lagi ya. Jadi ya udah, ini dikasih menang telak langsung 6-0, 6-0. Gimana? Kalau dari Virsi ngelihatnya gimana? Ya Ini buat pertandingan Virsi aja pertama. Enggak dong, ada Rijal juga dong, Verts. Oh jadi Ada Rijal Verts. Ya pertandingan Karena pertama ada Slovakia Voltemade di menang situ. 2-0. Voltemade. Betul, Voltemade akhirnya mencetak gol lagi ya, dan udah 4 gol artinya dari 3 laga terakhir. Udah 10 gol, 11 Total gol ya? dia secara total musim ini dibandingkan dengan ini Alex Isak 1 gol. Diginiin. Baru ya lawan tim championship, dan yes, Nick Voltemade. Nah, ini dia sebenarnya salah satu hal yang diubah oleh Nagelsmann dari cara bermain Voltemade. Kita lihat heat map-nya itu, dia ada di half space kiri, Luar biasa. suatu posisi yang Cukup sedikit aneh. asing, cukup aneh untuk seorang penyerang tengah. Tapi kalau kita lihat gol-golnya itu adalah poacher's finish ya. Jadi di tengah area kotak penalti, 1 sentuhan, 1 flick, 1 tandukan, itu berbuah gol. Tapi kalau kita lihat keterlibatan dia dalam permainan ini, heat map-nya sangat menarik karena di sini emang sengaja Nagelsmann membuat pemain-pemain di sekitar dia tuh lebih nempel, si Verts terutama, Gnabry. ada Goretzka, ada Raum, dan siapapun pemain-pemain lain yang dilibatkan di sektor tersebut. Jadi ini yang harus Newcastle lakukan juga, karena sekarang itu dia sering nggak dapat servis di Newcastle, karena memang ya kalau main nama Jerman kan mereka punya Gnabry juga, mereka punya Leroy Sané, mereka punya pemain-pemain cepat yang bisa membuat perubahan. Tapi dari cara finishing dan jumlah gol yang dia catatkan dan impactnya ke timnas Jerman, sayangnya emang dia nggak ada pesaing sih. Jadi dia main 2 kali 90 menit tuh, lawan Luxembourg nggak diganti, lawan Slovakia nggak diganti. Ini mah curiga Capek capek aja. sebelum Desember nih, jadwal berat Desember. Karena penggantinya ya Niklas Füllkrug gitu, nggak jelas. Tapi untungnya di sekitar dia tuh ada banyak pemain-pemain bagus yang terus-terusan diganti itu komposisinya, termasuk anak muda dari Leipzig kemarin yang nyetak gol di debutnya ya. Hanya 3 menit gitu, jadi pemain kedua termuda yang mencetak gol bagi timnas Jerman. Lupa gue namanya rada sulit, tapi ini nunjukin bahwa Nagelsmann belajar dari bagaimana cara dia ingin memanfaatkan seorang bomber seperti Voltemade di depan. Iya. Nah, tahan dulu Zal. Udah. Karena ini Aldi kalau kita dengar ya, Voltemade. sepanjang ini kan udah sering banget juga nih memuji Voltemade. Boleh dong merespon sedikit dari yang Rizal dari Rizal. Dari yang Mulu disampaikan kan ya, Evelyn. Rizal mulu, kenapa sih? Belum, Firza belum. Nanti abis ini ngomongnya banyak Mentang-mentang soalnya videonya, abis mentang-mentang ini. videonya ini viral. Mentang-mentang Ya udah dah, ya udah. Iya. dah. Gimana Firza Zal? belum, Gimana Firza Zal? belum. Gimana Zal? Gue dulu. Ini dulu Voltemade soalnya nih. Ya harusnya belajar di How ya. Ya. Dari Eddie Howe, Arne Slot harusnya belajar. Disenggol terus. Bahwa mainin mainin si Voltemade jangan melulu di kotak penalti aja. Biarkan dia sedikit keluar. Dan terbukti kan involvement-nya lihat itu merah banget. Kalau lo yang biasa ngebaca heatmap itu kalau merah banget berarti emang involvement dia Nggak ada Sebanyak banyak setinggi. sangat bagus dan sangat banyak gitu. Dan itu yang ditunjukkan oleh
Voltemade yang lagi-lagi gue harus bilang ini nggak fair, striker nggak fair dengan badan setinggi itu, dengan kaki sepanjang itu, lu punya pergerakan yang sebagus itu gitu loh. Ya berarti udah 1-0 aja nih scoutingnya Liverpool sama Newcastle nih kan untuk nyari striker. Jadi buat gue dan ya gue harus bilang Slovakia akan menjadi salah satu tim terburuk di Piala Dunia. Walaupun dia masuk nanti lewat playoff, karena emang kemarin menghadapi Jerman di luar, bukan Jerman yang bagus meskipun skornya segitu, emang kebuka banget ini tim, gampang banget ke cracknya. Jelek sekali, Slovakia sangat amat buruk, beda banget sama di game pertama dia di kandang mereka. Ini Faktor kandang kali ya? Atau gimana? Lobotska ya. bisa jadi ya Lobotska juga. Terus intinya ini Slovakia yang gue bilang jelek banget, gampang banget terbuka, dan pemain kayak Voltemade yang di kotak penalti pun jarang. Tapi bisa memberikan ancaman buat lini belakang Slovakia yang udah bukan umurnya lagi sih, dia regenerasinya juga telat. Dan buat gue ini Jerman, lagi-lagi masalah Jerman sama ke Italia, dia rosternya emang lagi udah lama sebenarnya, udah lama kurang, apalagi striker. Italia sama-sama jelek strikernya, Jerman juga sama-sama jelek. Baru sekarang ada Voltemade, nama baru yang begitu muncul langsung dibeli sama Newcastle dan makin sohor. Jadi ya buat gue, Pakai uangnya dari siapa? apanya? Penjualan. Invested in better man. Itu dia. Ini better and younger man. Better and Bagus younger. statementnya tuh. Ini hal bagus buat Jerman, tapi di satu sisi juga kalau sampai Voltemade cedera, mereka nggak punya striker. Volkrug jangan dianggap striker. Volkrug, udah. iya. Nah, anggap aja nggak ada. Gitu. Kuburan, ini kuburan striker. Gimana Sal? Gimana Sal? Yang menarik dari Jerman bersama Nagelsmann tuh dia emang punya kemampuan untuk memoles striker ya. Nagelsmann tuh selalu punya kemampuan itu, baik dari sama Jerman maupun di level klub. Dia juga kan yang moles Sandro Wagner, Timo Werner juga bagusnya sama dia doang. Jadi ini pelatih yang Juga, emang Oh, di Chelsea nggak? di Chelsea jelek, Oh, dia jelek. tapi juara champion. Tapi emang Nagelsmann tuh punya kemampuan poles pemain-pemain striker, dan emang sekarang opsinya lagi minim, dan Voltemade kan juga 1 tahun terakhir dia gemilang lah ya, karena di level U23 Jerman runner up juga dia performanya bersinar banget di sana, bersama Stuttgart juga musim lalu bersinar. Dan mereka ini Jerman gue senengnya walaupun masih agak-agak pincang gue bilang di fase grup ini, tapi kan mereka juga nggak full tim. Jamal Musiala nih kita belum lihat lagi nih di tahun ini, sisa tahun ini karena dia masih cedera, Gara-gara dan turnamen Aldi. gara-gara turnamen dihantam sama Donnarumma. Aldi. Turnamen apa sih itu? Untuk mencari juara dunia turnamennya, dan itu dia masih absen di sana. Terus lu pada Dan Jerman dan Nagelsmann kalau kita lihat di Euro kan dia emang punya visi mainin si Wirtz dan Musiala tuh bersamaan ya. Dan itu menurut gue bisa jadi sumber gol. Dan kalau ngeliat penampilan kemarin emang kayaknya arahnya ke sana. Jadi Wirtz-nya di area kiri, Voltemade temenin di kiri, dan di area kanan tuh kayaknya disiapin buat Jamal Musiala dan Sané atau sama Gnabry juga masih bisa lah. Jadi game plan-nya kayaknya udah jelas, tapi tinggal nunggu pemain-pemainnya fit aja. Tapi minggu lalu gue baca rumor yang agak absurd tuh dari media Jerman. Neuer lagi dipertimbangkan katanya buat balik lagi si Manuel Neuer itu. udah punya striker, nggak punya Tapi kiper. soalnya Neuer sih dipertimbangkan. Bauman kayak gitu-gitu Iya, aja gitu. gitu-gitu Maksudnya aja. ada karakter. Bauman. Bauman. Nah, emang kayaknya mereka butuh ngelakuin itu karena ada beberapa sumber di jurnalisme Jerman sana juga mengatakan tim Jerman ini sekarang terlalu soft untuk karakter-karakter pemainnya, dan Oh, gue yang rasa dimarahin terus. iya ngambek ya. pada ngambekan, Gen Z banget Gen nih. Z Dan banget. menurut gue itu agak relevan. Gen Z yang mana Jal? Ada Oh juga. iya, banyak yang kuat. Jangan Banyak yang seluruh kuat. Gen Z lu Ada Banyak yang ada kuat. Gen Z yang dimarahin Gen Z coach yang terus. Iya, ada. Itu Tapi tetap proses. Jadi Mantap. nggak mengherankan kalau Jerman akhirnya mau bawa boomer-boomer kayak Neuer. Udah boomer belum ya? Belum jatuhnya ya? Belum, aja. Masih jauh lah ya. Belum. Untuk pemain veteran lah, Uncle Neuer. Tapi Asal, nggak akan- eh. tapi nggak akan ngapa-ngapain Jerman di World Cup. Wah tega lu Nggak akan ngapa-ngapain. Enggak Tega bisa lu lah. kalau- Biasa banget. Nagelsmann udah Karena bilang. biasa banget, gak ada bagus-bagusnya. Hal yang bikin mereka gagal di Euro kemarin, handball ke Korea nggak dianggap itu soalnya. Karena kalau itu momen masih bisa bitter itu. Oh makanya Iya. si Kurela masih dibu kan Iya sih itu main di Jerman kayak ya, begini. ya, ya. Jadi menurut gue ini tim sebenarnya Iya, bisa iya. ngelakuin lebih. Tapi Iya, momen-momen detail kayak gitu membedakan, dan gue selalu respect juga sama Nagelsmann. Kalau sampai ini tim udah full squad dan mereka bisa pulangin para uncle-uncle tim ini untuk bisa bawa leadership di sana. Regenerasi dong. Ya kalau mau cukup tahun Argentina depan aja regenerasi. coba. Ada Mas Antuono sekarang. Enggak dulu kan Jerman Bumel cukup. sama siapa titik lemahnya juga ya di tengah pertahanan. Iya, bahkan Rudiger sekarang juga udah jelek loh Rudiger kalau udah lagi main. jelek. Iya, udah jelek Iya, lagi. iya. Jadi uncle-uncle ini menurut gue ideal buat Jonathan dipanggil Tah lagi masih nih. jago. Untuk dipanggil lagi ya. Uncle Membimbing. Ensemble. Assemble kumpul lagi. Jadi Membimbing udah. adik apa Dede. keponakan-keponakan. Ponakan-ponakannya dijagain dulu. Jerman ketemu Norwegia juga dibantai sama Norwegia. Enggak, Pegang. gua Gimana enggak. gimana? Haaland and Setuju Friend juga. juga.
Haaland and friend ketemu Jerman. Waduh. Ngeri. Tapi Norwegia ngeri, cuman enggak lah. Jerman sekarang lebih stabil kalau menurut gua, dengan kombinasinya lebih baik ya, dan kedalaman skuadnya juga bagus kan. Kevin Schade Dan racikannya juga main. bagus. Si Kevin Schade cuy. Kevin Schade. Lu bilang bagus. Loh, bagus Untuk aja. Jerman. Iya, Brentford. Jerman masih bisa. Golin lawan Bisa, Liverpool. exactly. Golin lawan Bisa. Liverpool. Golin lawan iya. Liverpool. Shada. Jadi gini Jerman nih. levelnya mid team Premier League itu sekarang lebih susah daripada level Champions League. Makanya kita lihat berapa kali Newcastle menang gampang Saat lawan lu nyebut Benfica. Schade dan lu bilang Kebantai Jerman, lah. itu nggak harus Kebantai, iya. itu nggak seharusnya disatukan dalam satu kata yang sama. Ini dia, kita Jerman dan lihat Schade. nanti nih. Brentford kan? Iya. Aduh nggak banget deh. Tapi hati-hati Itu Bang kan Aldi. kedalaman tim. Jadi Iya, dalam dia kalau bisa nggak opsi. bagus ya percuma. Hati-hati Nah, Bang ini Aldi. dia nih. Football is a simple game. Asik. 11 versus 11. But in Iya, yang the end menang of the day, Spanyol lagi tapi ya tetap aja bos. Jerman biasanya. Kalau nih. adu penalti, Nah, udah. tapi kalau bukan Neuer gue ya nggak Kalau ragu. bukan Neuer, Lalu Lalu harus kan Neuer, Mas. Bundesliga Bowman gimana? Gua nggak jarang. udah Eh, bukan kode. Bowman yang dulu. Itu pun dulu bukan standar yang tinggi banget Oh, kan. bukan Jadi standar yang emang tinggi. kayaknya perlu tuh. Bahkan Stegen soalnya belum main-main lagi. Jadi kayak posisi iya. kiper mereka Stegen kan ada. tiga Mas Leno. hancur. Leno kalau berani ya silakan sih. Tapi buat save di, percentage-nya di Fulham jelek banget. buat di level World Cup Leno kayaknya belum cukup sih. Iya. Siapa Cukup. kiper Jerman? Yaudah, Oke. Lehmann lah. Kalau menurut kalian gimana nih JM Team? Tadi kan udah terjadi perdebatan yang terjadi ini ya kan. Menurut kalian Jerman seberapa menjanjikannya nanti di World Cup 2026? Nah, tapi ngomong-ngomong soal racikan, ini apa sih racikan yang berbeda sampai Florian Wirtz kayaknya menyala banget di Jerman, tapi tidak di Liverpool. Kenapa? Ada apa nih? Nih gua- Silakan, jangan langsung aja, gua Sam. bela dulu bukan dalam iya, oke. artian ini objektif kok, bukan Iya. subjektif Masa? ya. Karena Oke, siap. kalau Apa-apa dibilang jangan take your time baby. kalau dibilang Wirtz di Liverpool beda banget sama di Jerman, sebenarnya nggak juga. Nggak juga, Ada gimana beberapa game Wirtz tuh bagus banget. Gue sebutin gamenya. Asik. Atletico Madrid, Kenapa bagus? Frankfurt, dan Real Madrid. Tiganya sama nih, bukan di Liga Inggris, Di Champions. tapi di Champions League. Betul, Jadi bagus. gimana caranya Wirtz ini bisa ngelakuin di Champions League bagus, di Jerman bagus, sedangkan di Premier League jelek? Menurut gue simple, Pak. Berarti kendalanya tuh di dia. Dari urusan speed di liganya beda banget. Very good point. Menurut gue itu yang sesuatu yang bikin Liverpool agak goyah bersama Wirtz di musim ini, dan Wirtz kelihatan juga kesulitan. Ya. Lawan Madrid dia free roll banget dan kelihatan bagus, tapi next gamenya ketika berhadapan dengan City kita ngelihat Wirtz yang versi berbeda. Sedangkan padahal posisinya sama-sama aja. Left wing juga ketika lawan 99 City, dan touches, buset. ini 99 touches dan terlihat connect banget dia antara Wirtz dan Woltemade di Woltemade, pertandingan ya. kemarin di area kiri. 2W. Iya, Bentar. karena Woltemade-nya merah, Wirtz juga merah tuh di situ tuh. Jal, 99 touch. Berarti selama pertandingan 10 menit sekali touchnya. Dan itu tinggi loh sebenarnya, 99 Tinggi, touches Pak. itu tinggi sebenarnya. Dan Iya, dia di selalu atas available. itu tinggi. Selalu available untuk Dia minta winger bola aja gitu. udah. Dan ini emang karakter dia kan begitu. Dan merahnya tuh nggak di iya. area kiri doang, agak ke tengah gitu. Dan itu emang kemampuan terbaik dia. Dan ini sesuatu game plan yang kalau fair-fairan tadi gue bilang physicality dan speed di Liga Inggris tuh belum cocok buat dia, dan dia belum dapat kesempatan buat main sama striker utama Liverpool nih, antara Ekitike dan juga Isak. Karena Isak mau dibilang kalah saing sama yang lain-lain, mau dibilang invested in better in Woltemade, Isak baru 4 kali main, baru 4 kali start. Jadi kita belum Salah lihat kemampuan Wirtz. Salah siapa? Isak tuh. Salah Isak yang Fitnessnya ngambek. jelek banget soalnya. Jadi Ngambek kita masih cedera. tunggu, dan Iya. gua rasa Wirtz tinggal masalah waktu aja buat nemuin ritmenya, karena di Liga Inggris Oke. terbukti sulit bagi Perihal dia. ritme nih. Tadi Ya. kayaknya Aldi setuju. Setuju Gimana, banget. Stu? Buat orang yang Kali ini setuju. Ini pernah. setuju. Tadi Shada pas ngomongin itu nggak setuju dia. Gue emang saya ada bukan levelnya Jerman dong. Iya, kan ritme Liga Inggris lebih susah daripada Kalau Liga saya ada Champions kualitasnya emang jelek, kalau Wirtz mah bagus. League. Oke, kita lihat nih nanti. Nih, lihat ya, gue bedain ya gini. Menarik nih nanti. Kalau Kita yang lihat. pernah paling enggak Lu ngapain teman-teman belain yang Shade ya, nonton ke James Bond? Premier League langsung, Asik. lihat langsung depan Asik, lapangan. asik. Emang Premier League itu cepat banget. Harus butuh pemain yang punya decision making yang cepat. Padahal Wirtz tuh mikir udah cepet banget padahal kan. Tapi Di tetap- Jerman, Jerman. di Liga Champion, mungkin cepet. Tapi digusruk kalau di Inggris, cuy. sama Nah, O'Reilly makanya, ditabrak. Inggris makanya, digusuk, bros. Iya, makanya. Jadi Nggak bisa. di non pertandingan di Liga Inggris mungkin ini pemain bagus, Oke. top. Tapi ini pemain di luar sisi gue bakal nyalahin Liverpoolnya, gue sisi bakal nyalahin Arne Slot ya, tapi gue juga mau nyalahin si Wirtz-nya. Oke. Lu harus punya kemampuan decision making yang lebih cepat. Di saat lu ngerasa udah cepet, lawan lu bakal lebih cepat lagi. Apalagi kalau lu tim-tim yang non top 6 gitu ya. Iya. Itu bakal lebih gila lagi. Nah itu mungkin yang tadi Rizal dan gue juga setuju, yang menjadi pembeda dan menghalangi performa dari si Wirtz. Wirtz. Gue bilang Slovakia jelek karena emang sangat terbuka, sangat bebas sekali si Florian Wirtz ini bermain. Di game menghadapi Madrid juga demikian. Pressing Madrid lagi-lagi nggak ada, membuat pemain kayak begini
nampak bebas banget. Bagus. Nampak Jadi bebas ini pun. ilusi doang, verse bagus. Ilusi lah. False Belum. truth kayaknya. False ya. Belum karena kalau gini, bagus as a Florian Wirtz. Mungkin di tim lain bakal lebih bagus lagi, mungkin ya. Mungkin di Arne Slot juga belum bisa memaksimalkan seorang Wirtz ini. Tapi ini tim bagus, pemainnya bagus, pelatihnya bagus, akan bagus-bagus aja gitu. Tinggal nunggu waktu gitu, entah musim ini atau musim. Atau Tapi dia musim emang yang lebih nyaman main di Jerman karena lawan Eintracht itu kan dia juga bagus Iya, main di Jerman. Karena Bundesliga, pressingnya, Iya. kecepatannya. Dan 99 sentuhan bola ini kan waktu itu gue pernah nunjukin ya bagaimana jumlah touch, jumlah progressive pass, jumlah apalagi ya operan dia itu jauh lebih sedikit daripada average per 90 minutes dia di siapa Leverkusen sebelum ini. Jadi memang di Liverpool dia lagi dalam proses untuk jadi man-man-nya itu ya. Dia masih mencari cara. Tapi kalau kita lihat tadi 99 sentuhan, 77 operan akurat kalau nggak salah ya itu adalah jumlah yang nunjukin bahwa dia udah jadi man-man. Nagelsmann tahu gimana cara mainin dia jadi ini 72 ya umpan akurat. Emang Slovakia kita nggak bisa bilang bagus dan yang gue suka dari mereka tuh karena gue bikin reviewnya ya pertandingan ini. Ini umpan-umpan di antara mereka sih Jal kayak mereka bisa saling flick, bisa saling oper, bisa saling oper. Kayaknya ada kesepahaman bagus di antara para pemain Jerman yang secara kategori usia kan kurang lebih sama ya beberapa pemain ini. Jadi ini ditambah dengan leadershipnya si Kimmich di tengah apa di belakang dia adalah pemain yang bisa jadi pilar itu tapi yang mungkin masih butuh kedewasaan dari seorang Neuer itu. Dan kalau ngomongin ke Liverpoolnya ya karena nyambung ke Wirtz-nya ini kan dia dimainin belakangan jadi left wing ya. Dan gue ngerasa ini nggak bisa posisi nyamannya dia belakangan lawan City, lawan Aston Villa, lawan Real Madrid itu dia main di area tersebut. Tapi ini posisi yang menurut gue nggak bisa lama-lama banget kita nunggunya dia gitu. Karena Liverpool sekarang juga udah mulai bergerak. Bahkan si Ornstein ya salah satu jurnalis paling kredibel bilang Bournemouth bisa aja powerless untuk mempertahankan Semenyo. Jadi Liverpool udah dikaitkan ke Semenyo di bulan Januari nanti dengan release clause 65 juta. Kalau Jadi nggak dapet sih game plan-nya kan parah jelas banget gitu. Si Kalau Semenyo juga masih bergerak mah. Katanya mau beli kalau mau juara gue setuju harus. Kalau mau katanya bergerak mau beli Olise juga. pengganti kan? salah Olise nggak mungkin dapet lah. Pengganti salah dia Lah, tahun Mahal, depan. Semenyo aja. Semenyo kayaknya bakal dikejar nih dan Iya. Tapi Semenyo mainnya ke satu klub doang. Arsenal ya katanya. Iya, gua nggak bisa Karena ada bilang fans, apa-apa karena ya. ada fans. Tapi kalau lu kita pikir secara luas ya, kenapa Liverpool ngejar banget Semenyo kalaupun kenapa? jadi di Januari? Karena gua ngeliat ada kesamaan antara Liverpool sekarang sama PSG musim lalu. Apa? PSG Yaitu? musim lalu paruh musim pertama kan nggak balance timnya dalam urusan gimana cara mainin si Dembele, gimana cara mereka mengkoneksikan Fabian Ruiz, João Neves dan juga siapa lagi itu Vitinha di tengah itu nggak Juara balance Champions banget. League dong Liverpool. Nah, Kan sama mereka kayak PSG. mau bergerak itu kan maksudnya? PSG Itu kan. lini belakang jelek, lini depan lagi nggak jalan, tengah jelek. Mereka mikirnya bukan nambah pemain belakang, tapi mikirnya kita butuh winger, kita butuh Kvaratskhelia untuk apply pressure, pemain yang bisa ngejar ke segala sisi. Dan Liverpool kayaknya arahnya mikirnya ke sana, karena defense jelek tapi bisa dibenerin lewat depan dulu. Masalahnya Jal, depan dulu di awal dibenerin. musimnya PSG nggak belanja. Tapi kan datang Liverpool belanjanya datang banyak. si pemain-pemain yang lumayan juga Lumayan, kalau kualitasnya, Liverpool kan kualitasnya kualitas. bagus. Jadi Liverpool kayaknya arahnya ke sana, karena Arahnya ke untuk juara. nyari Transisi. pengganti Diaz. Oh, iya. Pengganti Luis Diaz. Ini pemain yang belum ada penggantinya dan gue rasa kita udah terbukti Gakpo Enggak, jauh banget. beda tipe ya. Secara gol mungkin ada golnya, tapi Secara work apply pressure dan work rate gue setuju itu jauh banget. Jadi Lu pemain kayak Luis Diaz mau diganti gimana cuy? itu susah. Susah. Kalau gol mungkin ya arguable ini bisa digantikan lah ya. Bisa dia musim lalu Tapi 13 off gol, the tapi ball-nya off the nggak ball-nya gampang itu ngasih penawaran Nah, perlindungan kalau ke belakang. Wirtz ditaruh di sayap kiri, dia nggak bisa dong. Dia Itu- suruh duel. Dan lihat aja game lawan City dia nggak datang Iya, kan nggak yang ada, lawan makanya, si iya, Matheus Nunes dong, nggak bisa iya. ngebangun. Jadi Jadi dia bagusnya di sayap kiri nih. sayap kiri Tapi kalau dia main di sayap kiri karena lemah. buat masa depan. Mungkin masa depan dia bakal Ya. bergeser lagi ke tengah. Tapi kalau untuk sayap kiri Gimana bos? karena Kan musim Semenyo depan dia lagi bahasnya. bukan cuma sebagai sayap kiri, tapi bisa sebagai sayap kanan juga dan dia ini tipe pemain yang Liverpool banget sebenarnya kalau gue lihat. Siapa Jadi nih? Semenyo. Oh, Sebagai masih pemain Semenyo. karakter kaki Balik kanan lagi. kiri hidup, pemain Jadi rajin. kalau kayak kanan Jadi kiri hidup Liverpool. Iya. itu Newcastle nggak boleh. ini Sadio Mane Regen Jadi ini gue kaki- bilang. Wih, Sadio Mane Regen. ini. Sadio Menurut gua, Mane. harus Aduh, dikejar ini pemain. Jadi Anjay. kalau emang harga 65 juta dan bisa ditembus di Januari, Ada itu tim yang belanja No-brainer 500 buat juta Semenyo. tetap masih Anthony ngam- Gordon, Harvey Barnes. Gordon udah pernah dikaitkan Itu di tahun boleh. lalu. Itu bisa aja bergerak ke sana, tapi gue nggak Harvey yakin Elliott. Newcastle bersedia Harvey, untuk iya. negosiasi lagi sama Liverpool Enggak, setelah enggak kejadian. gampang 50 Liverpool. juta. Asal ada ini ya. Newcastle mah tinggal ajuin Newcastle mah tawaran gampang, aja. iya. Udah berasa nego-negoan langsung nih ya. sabar Padahal aja. masih
lumayan loh ya ini ya. Sabar udah mikirin bursa transfer. Katanya sabar masih tiba-tiba fokus. Untuk aku suka keributan. Demi membenarkan apa yang salah sejauh ini di Liverpool, Mas Firzi. Salah Jadi kan main di kanan. bukan salah bukan itunya. yang salah ya. Jadi Afcon emang lagi? secara sistem Afcon, iya. ada Afcon juga. Salah Jadi tuh seharusnya salah udah bisa. pensiun dari Tapi kan all time timnas high Mesir dia kalau musim gua lalu. bilang. Oke, jadi pengharapannya justru di bursa transfer nanti. Bursa transfer Mau bisa nggak mau, penyelamat. mau nggak mau, bener. Bisa Mau jadi nggak mau ya? Di penyelamat. job Oke. side ya, emang Iya, iya. winter ini Liverpool harus Dan harus opportunity mau. juga ya. Oke. Kalau Iya, semua opportunity klub juga. masalahnya diselesaikan di bursa transfer, berarti ada yang salah dengan tim. ada yang salah dengan Iya. klub itu. Nah, Emang Liverpool ada yang banyak yang salah. Tapi terlepas Mungkin kurang dari belanja, mungkin kurang banyak belanjanya. Oh, iya, Terus belanja Iya. mulu. Oke, terlepas dari kesalahan ya, siapa sih yang nggak melakukan kesalahan ya Betul. kan? Jadi ya sudahlah, dihadapi saja. Kita Hadapi. melihat ke Aduh, depan, hadapi, benar. coba dibenahi lagi. Dan Betul. tadi memang kalau dari Rizal dan Aldi juga sudah meng-highlight gimana kalau speed di Liga Inggris itu sangat luar biasa gitu. Tapi kalian setuju apa nggak setuju bahwa salah satu pesaing terkuat Inggris di Piala Dunia 2026 adalah Spanyol? Aldi nggak setuju, Aldi nggak setuju. Kenapa Aldi nggak pesaing setuju, kuat Aldi nggak Inggris setuju. sih? Emang Kan Inggris digadang-gadang jadi juara. Setiap tahun selalu Inggris football is coming home tapi nggak pernah home. Dari Delapan- tahun 66. 8 game clean sheet, 8 Lawannya. game beruntun. Habis itu Tuchel impact-nya bagus. Ini tim bukan cuma mengedepankan Lu bukannya bintang. Inggris, Ti? To be fair, Iya, oh, Inggrisnya fair, nggak iya, begimana-gimana banget. Inggrisnya sekarang nggak mentingin nama besar, tapi kalau Morgan Rogers lebih perform ya yang dipilih Morgan Rogers. Itu menurut gua Kenapa jadi Morgan pertimbangan. Rogers? Kenapa jadi Morgan Kenapa Rogers? jadi Emang Morgan lagi di Rogers? Aston Villa dia bagus Intinya- banget. Kenapa Intinya- kok tiba-tiba Morgan Rogers? 4 dari 8 game terakhir dia selalu jadi nomor 10. Bahkan Bellingham angka ininya udah dibilang bakal tersingkir sama Rogers. Kan cedera. Kan Iya. udah main dia tapi 2 bulan Iya kan, terakhir. Tapi fully belum fit. fit. Dan iya. itu udah ada pernyataan, kita bahas di DPI hari Jumat. Tuchel udah ngeluarin statement kalau Kane, Foden dan Bellingham ini nggak akan main bareng. Jadi menurut gua kalau ini ke Kalau depan ini Which is statement banget. bodoh. Kalau Isak boleh nggak fit, tapi Bellingham abis operasi Dia harus fit katanya. Emang Gimana? arahnya mulai kehilangan tempat. Emang Tuchel meskipun dia sarjana psikologi, cuma buat gua dia mau Rodgers yang Belum punya setuju ya? dirty works, Mas. Gua ngerasa dia yang punya dirty works. Sedangkan Bellingham bagus, tapi untuk dirty worksnya Rodgers masih bisa ada Declan diandalkan. Rice. Tapi lebih balance Declan Rice. Belakangan ya Declan Rice, si Forrest, Eh, Anderson, iya. sama Morgan Elliot. Rogers. Itu biasanya format gelandangnya Tuchel banget tuh. Ya oke bagus, bagus, betul. Tapi gini, belum proven timnya Tuchel ini buat gua. Karena belum ketemu lawan yang di levelnya Inggris. Oke. Kalau lu Emang siapa yang di level? di level Inggris, Spanyol, Prancis, Ngakuin dong berarti Spanyol. lu mati Spanyol. Iya. Spanyol Makan satu sih. Evelyn dia juara bertahan. Juara Euro. Euro. Materi tim mungkin yang paling dianggap kalau ada unggul-unggulan mungkin unggul nomor 1 Spanyol. Oh. Tim paling solid. Jadi apakah Inggris pesaing Spanyol? Itu mungkin. Oh, jadi si kalau Aldi malah Spanyol kebalik. pesaing Inggris, who the hell are you? Oke. Gitu loh. Siap. Inggris belum proven apapun. Jadi buat Gimana? fansnya ya sabar dulu, juara dulu, kayak fans Arsenal, juara dulu gitu, baru ngomongin pesaing gitu. Jadi Inggris ini semut yang dikejar-kejarkan gitu. Sebetulnya dikejar-kejar sangat, sangat dong. Oh iya, iya, nangkap. Apalagi medianya, media Inggris, seolah-olah dia lebay juara banget ya. Media darling banget. Benar-benar. Jadi sebagai ya tau lah. Gimana coba kalau dari kacamata seorang Enggak, tapi jurnalis? enggak ya. Kalau turnamen-turnamen gini media Inggris emang dimanjakan sekali sama FA ya. Jadi mereka kalau di lapangan latihan tuh biasa ada PS, ada macam-macam. Oh, tuh, enak, mereka bisa ruangan main. AC. Di Rusia ketika itu mereka ada busnya sendiri. Di Ukraina juga sama, mereka ada busnya diantar sama federasinya mondar-mandir. Sama PSSI Kalau mereka. gua sama PSSI mereka, kalau gua luntang-lantung sendiri gitu naik enggak tanding jelas. bis. Enggak kan timnas kita enggak Oh, main iya. soalnya di Wow. Euro. Terus ya habis itu mereka suka berantem, make a hassle pokoknya di ruang media Mix, konferensi pers lah di antara mereka sendiri nggak tahu. Tapi ya, sejak 2018 itu gua ngeliput Inggris itu sampai apa ya yang adu penalti lawan Kolombia perempat final, Perempat? semifinal ya. Semifinal yang Kieran Trippier free kick. Ya, Kroasia. terakhir. Iya, Kroasia Kroasia, kan, iya. Itu kan perkembangannya sebenarnya lumayan walaupun mereka emang selipnya tuh 2020 yang adu penalti itu Iya, ya. Itali. Dari Itali. Nah, tapi kan sekarang siklus baru nih, siklus yang lama, siklusnya Southgate udah selesai, mereka membangun siklus baru. Kita lihat seperti apa perkembangannya terutama dalam game-game yang knockout ya. Ini kan pentingnya di sini ya buat negara-negara kayak mereka ini bagaimana mereka bermain di game knockout. Jadi dalam satu game itu harus perfect. Nah, kemarin kan cacatnya Inggris itu adalah mainin Trippier di kiri ya. Yeah. Jadi back kiri itu Nggak kan ada timnya jadi imbang karena nggak ada lagi. Tapi kan ternyata sekarang udah stack banget tuh ya.
ada Luis Kelly, ada si Luis Kelly O'Reilly main, sekarang. dipilih. O'Reilly, Iya. terus Luis Hall kalau udah sembuh bisa main di sana, Tino Livramento. Livramento bisa main di sana. Jadi menurut gua memberikan lagi-lagi harapan bagi fans Inggris. Walaupun secara penyerangan ya selain Harry Kane siapa sih? Watkins. Saka terus Nggak, penyerang kirinya. nomor 9-nya. Oh, nggak ada. Mereka opsinya Watkins. belakangan Watkins. infonya si Tuchel bilang katanya Foden jadi opsi cadangan Oh, striker. ini Foden. cadangan. Beda Foden beda yang opsi nggak- beda iya. sistem gitu jadinya dengan adanya Foden. Makin Dan gak juara Inggris. tadi gue jadi keinget nih dia psikologi si Tuchel Iya, itu ya. bener. Tapi emang gue ngelihat gue agak suka nih. Tapi nggak tahu kalau Mas Firzi sama Bang Coba, Aldi. kalau Firzi berarti setuju dengan Tunggu Aldi. dulu, gua mau lihat dulu Oke, dia. lihat dulu, lihat dulu. Angle-nya apa dulu? Statement Coba. dia ini cukup unik ya, karena dalam tahun ini emang performa Inggris jadi meningkat, tapi statement dia kan yang tadi gue bahas tuh di Jumat dia bilang pemain-pemain ini nggak bisa main bareng. Abis itu dia udah ngasih statement kalau Jarrell Quansah lebih layak main sebagai starter Inggris ketimbang Trent Alexander-Arnold. Untuk seorang sarjana Quansah kali, psikologi. Quansah. Jarrell Quansah, Iya. Jarrell Quansah Dapat cap Untuk pertama. seorang- dapat cap dari pemain yang di Leverkusen level ya, Yes. dan kita kalau bandingin sama Trent ya jauh banget lah ya Nilai kualitasnya sendiri Trent deh sama gimana. Jarrell Quansah. Tapi dia mau ngomong gitu ke media gitu. Dia nggak ragu untuk bikin pemain ini dapat framing kalau oh iya ya, Trent kayaknya nggak layak lebih layak Jarrell Quansah. Ini pelatih yang menurut gue punya keberanian bukan hanya atas Apa nama adanya. besar, karena biasanya kalau Southgate kita contoh di 2024 kita udah ngeliat Trent nggak bekerja di area gelandang, dia tetap mainin dia di gelandang gitu dan akhirnya nggak works. Tapi gue ngeliat ada sesuatu yang beda dari Tuchel dan ini sesuatu yang gue bilang dimulai dari ruang ganti dan dia udah bisa memenangkan ruang ganti karena ngontrol ego pemain Inggris itu susah dan gue ngerasa Tuchel nih Ya. kayaknya bisa nih beda dibandingkan Southgate. Dengan cara dia ngejawab itu menurut gue beda banget. Jadi Inggris menjanjikan di Piala Sangat Dunia? menurut Oke. gue. Sangat di 2026. Oke, kita tuh tadi sebenarnya mau bahasnya Spanyol loh. Ini jadinya ke iya. Inggris. Pesaingnya. Singkat padat jelas aja nih Spanyol gimana nih ngelihat Albania, permainan. Oh, Spanyol ini Wales, Spanyol Serbia, di Andorra, mereka- Senegal, Iya, Andorra, jelek kan rentetannya Latvia, gue juga lihat. Albania, Jadi Ireland, mungkin Greece. pertandingan yang paling bagus itu lawan Serbia yang 0-5 Exactly. ya. Iya, tapi masih karena Inggris kan juga degradasi Nation tuh, League-nya di juga Nations turun. League, makanya jadinya jelek nih Inggris lagi. Tapi kalau kita mau bahas Spanyol gue inget banget 2022 karena kayaknya gue bawain pertandingannya waktu itu. Wih. Karena Spanyol lawan Maroko 1000 operan tapi 0-0. Enrique. Dan mereka kalah adu penalti yang Achraf Hakimi Panenka habis itu dia nyamperin emaknya tuh gue ingat banget Iya, tuh, iya, momen itu itu ramai. luar biasa sekali. Tapi itu adalah penebusan dosa yang harus mereka lewati karena mereka udah melakukan itu di Euro ya 2024. Spanyol ini kini mencatatkan 14 penampilan beruntun di Piala Dunia, hanya bisa disamakan oleh Brazil, Jerman, sama Argentina kalau nggak salah. Jadi hanya 4 negara itu yang nggak pernah absen sejak Piala Dunia 1978. Nih Mikel Oyarzabal itu akan jadi pemain andalan juga bagi mereka karena dia memecahkan rekor ya 9 penampilan beruntun bagi timnas Spanyol. Dia mencetak gol atau assist, orang pertama sepanjang sejarah timnas Spanyol yang bisa melakukan itu. Jadi mereka punya Yamal, mereka punya Oyarzabal yang makin bersinar bersama Sociedad, Mikel Merino bagus, Zubimendi terutama bisa jadi penerus Rodri. Kalau media-media Spanyol udah mulai bilang nih bisa jadi nih penerus Rodri untuk Ballon d'Or bahkan. Amin. Mereka sangat optimis segitunya, tapi ya kita lihat dengan Cucurella di samping dan Nico Williams ya yang penampilannya mengangkat banget di Euro 24 tapi dia hardly plays musim ini. Sehingga kedepannya akan seperti apa, tapi ya dan di Piala Dunia 22 kan mereka juga kalah dari ini ya Jepang ya. Iya, ya kan? Jepang. Kalah dari Jepang. Jadi ya ada hal-hal yang harus mereka benahi lah di Piala Dunia. Khususnya lini Oke. belakang. Ya benar. Khususnya Kalau Rizal center gimana? back. Karena kalau bandingin 2022, 2024 itu kan emang dia dimulai dari posisi lini belakang dulu ya. Karena 2022 gue inget selain di pemain di depan-depan itu agak-agak, tapi di belakangnya Rodri jadi back juga tuh kadang tuh. Dan dia jadi back tengah kan Rodri di momen itu. Jadi sesuatu yang dibenerin di 2024 dan di sana ada pemain kayak Vivian, di sana juga setiap kali dikasih kesempatan juga bagus. Kubarsi juga menurut gue udah cukup ready untuk main di level timnas Belum. senior menurut gue udah cukup lah. Karena Udah gayanya lah, udah, Spanyol cukup, banget cukup. ini pemain Cukup, gayanya. cukup, Jadi cukup. gue bilang dia Gua cukup. setuju Untuk sama level Ijal. Afuria Roja Tapi- ya. Wah, cukup. Kalau Hey. untuk menghadapi 2026 Juara juara Untuk juara Euro statusnya. ya. Juara Euro itu. Tapi masalahnya kalau sampai si Yamal dan Nico Williams cederanya berlanjut Cedera terus. publik lagi. Pubagia sama juga dua-duanya nih soalnya nih. Nico juga Sama, karena gaya main mereka dianggap
Kok urusannya gaya main? Gerakan tiba-tiba katanya. Kata gue Gerakan bukan. tiba-tiba. Kata gue nggak ada urusannya sama Tapi gaya make sense main. make sense mas. Karena kan mereka suka delay tiba-tiba meledak gitu gayanya. Wah, Boom, lapangan lari. jam. Jadi Iya, untuk iya. pemain Setelah muda, jam 10 malam. anak-anak muda ini mungkin Anak gaya muda. mainnya, cepet banget berubahnya. Emang dia doang berdua yang mainnya tiba-tiba gitu kan enggak juga. Akselerasinya meledak soalnya. Oyarzabal Jadi, emang nggak akselerasi juga. Nggak. Pedro Porro. nggak meledak yang begitu. Jadi Gimana gua meledaknya, Jal? khawatirnya kalau berlanjut nih bahaya nih karena ini nyawanya mereka tuh menunggu masih di dua itu tuh. Nico dan Yami. Terakhir nih Zal, gimana ledakannya Dai? Boom. Ini. Oke. Karena durasi ya kita nggak bisa panjang-panjang. Kita mau sudahin dulu untuk Spanyol. Boleh buat JM Team semuanya kasih komentar-komentar kalian. Gimana nih melihat permainan di Spanyol Inggris. seberapa menjanjikannya. Tadi kalau dari Aldi juga udah bilang kan Spanyol sebegitu menjanjikannya. Tapi belum bisa kita bahas lebih lanjut. Nanti kita bahas di next episode-nya, oke? Dan Evelyn pingin kasih sesuatu informasi dulu untuk para JM Team semuanya. Pernah nggak sih kalian tuh pagi-pagi nih ya mau berangkat kerja, starter mobil malah ngadat. Nah itu tandanya aki kamu tuh udah lemah. Sekarang udah ada solusinya nih. Aki GeForce, produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. Tuh. GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia, jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter, langsung nyala. Ada pilihan juga maintenance free, jadi kamu nggak perlu nih isi air aki lagi, tinggal pakai aja. Variannya juga lengkap loh, JM Team. Dari motor harian, sampai mobil SUV, semuanya ada. Cek langsung ya di geforcesantini.com atau di Instagram @geforce_ID. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, yang kuat, dan siap nyala kapanpun, pilih aja GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Oke. Ngomong-ngomong soal jagoan nih, tadi kan udah kesebut juga nih Zubimendi. Ayo Evelyn mau ke Aldi dulu nih. Gimana? Yes, jagoan. Zubimendi ini kan udah meyakinkan banget di Yeah. timnas Spanyol. Apakah ini akan nular juga? Ya sebenarnya sih nggak perlu diragukan lagi ya. Tapi gimana Di menurutmu di Hey. Arsenal? Kamu jangan sombong-sombong lagi ya. Saya yang kena. Maaf. Iya, Zubimendi di game terakhir di Spanyol diistirahatin, full nggak main. Di game sebelumnya main full time, bikin 1 gol Georgia. lawan Georgia ya. Jadi buat gua kalau level di Spanyol, ya bagus. Tadi sampai Firzi bilang salah satu kontender untuk Ballon d'Or nih kayaknya. Kalau kata media Kalau Spanyol kata ya. medianya Spanyol gitu, Marca atau AS atau apa nggak tahu. Dan ini game yang Georgia, berarti game kedua terakhir. Karena game terakhir dia nggak dimainkan sama sekali, which is Turki. good. Turki yang 2 sama dia nggak dimainkan. Bagus dong. Nah tuh Apa? pas akurasinya. Itu sih. 93%. Itu sih buat gue yang menjadi selain dia kehebatan dia nutup bola, nutup ruang, cara dia passing itu sih buat gue beyond in this generation lah gitu. Buat Anjay. generasi ini Beyond this Asik. generation gitu. Jadi buat gue Zubimendi selalu menjadi komplement untuk setiap tim dan gue rasa dia pemain yang selalu dipengenin sama setiap pelatih dimanapun pelatih itu ngelatih, dan siapapun strikernya, siapapun tandem kirinya, siapapun fullbacknya, Apapun racikannya, dia apapun tetap menyala racikannya, aja gitu ya. yes. Oke. Jadi buat gua, nah apakah melanjutkan di Arsenal? Emang kapan Zubimendi meragukan di Arsenal? Itu Justru dia. melanjutkan ke Spanyol dia. Nah, justru performa apik dia di Arsenal dilanjutkan di performa dia di Spanyol, walaupun waktu dia Nggak, maksudnya- di Sociedad juga udah bagus sebenarnya. Udah bagus. Dalam rangka ini, Derby London maksudnya. North London Derby. Seberapa deg-degan sih? Enggak. Enggak lah. Gua deg-degannya Tottenham Munchen. Oh iya, nyambung. Bang ya. kapan? Abis langsung Tottenham, abis ini Champions Munchen, League lagi ya? Munchen Chelsea. Jadi Gerbulan. deg-degannya Munchen aja. Oh, oke. Iya, jadi ya masalahnya bukan justru di Zubimendi Di sih. Liga. Di Bukan Gabriel. di Spurs. Oh, iya benar. Gabriel. Tapi Zubimendi gimana? Kalau dari Rizal dan Virsi ada penyanggahan atau Gua- sama-sama mungkin dong setuju atau dibantah. gimana? Kalau gue bilang ini pemain pembeda antara posisi Liverpool dan Arsenal di musim ini. Karena gue Oh. masih bilang ini pemain yang sebenarnya Asik dibutuhin banget. sama Liverpool. Karena sejago-jagonya Gravenberch, tapi si tipe pemainnya itu berbeda. Ada gitu ya, Gravenberch tuh carrier, sedangkan transfer lagi. Orang belanja, orang udah belanja 500 juta masih pingin pemain klub lain. Lapar Mas Berzi. Udah 500 Kita juta masih masih lapar, pingin pemain. tapi kita masih Abis ini butuh. Muji Edward lagi. Muji Edward lagi. Ini artinya apresiasi dari gua gitu. Alah, apresiasi. Karena sebelum Arsenal
menyatakan minatnya ke Zubimendi kan, Zubimendi dikaitin paling dekat tuh ke Liverpool. Oke. Jadi itu Liverpool gagal Jadi merasa mendapatkan kekasih yang diambil gitu. the one that got away lah. The one that got away ini pemain karena dari tipe passer aman banget ini. Dia bukan tipe pemain yang selalu belah lautan istilahnya kalau kata Bang Valen passing belah lautan, tapi at least itu yang dibutuhin sama tim. Passing-passing aman aja untuk menguasai bola, ini sesuatu yang dibutuhkan dan itu menurut gue sesuatu yang pembeda banget dibandingkan dengan tim-tim lainnya. Kita tahu City, Nico gue rasa angin-anginan, Rodri cederanya datang dan pergi, tapi gue rasa Arsenal dengan punya Zubimendi itu benar-benar pembeda banget. Number 6 kan kerap kali jadi pembeda di belakangan berapa tahun ini. Kayak Jadi, Ivar kemarin pembeda di nomor 6 jadi untuk pembeda. sistem pembeda. Jadi Zubimendi menurut gue pembelian paling impactful di Arsenal musim ini dan mereka McAllister bagus lah. lewat Musim 2 tahun lalu nih. McAllister. McAllister musim lalu. bagus lah. Minggu lalu nih Kak Hibur Firzi. apa McAllister ya. Minggu lalu Iya, nih yang gua si nggak diajak. Rizal ngomong Nggak Arsenal diajak. musim ini Kanakan. hoki Lak. lak. Gabriel. Kepotong itu. katanya Itu dipotong itu gitu. Lak. Terus yang kedua nih hari ini nih katanya Zubimendi Pembeda. pembeda. Iya, Gimana? pembeda. Kak Firzi coba luruskan dulu, konfirmasi dulu silakan. Nah, iya. Ya Rijal. Siap Bapak Firzi. Tidak. Enggak apa-apa Rijal, jangan terlalu sering ingin memiliki pemain iya. klub lain. Ada batasannya ya. Semua ada benar. batasannya. Semua ada batasannya. Bersyukur dengan apa yang udah kita punya. Siap, Rijal. Mas Firzi. Itu dalam tuh. Siap, Jangan siap. Itu dalam tuh. sampai ya mengingini apa yang bukan milik. Iya. Enggak semua ya. Enggak semuanya. Iya bener. Mamam Luisa. Bener lagi. Balik lagi Zubimendi. Kalau gua kan dari dulu emang suka pemain-pemain basket ya, Sociedad, Real Sociedad NBA. terutama. Basket. Telak gitu. Ada si Zubimendi, ada Mikel Merino, ada si Oyarzabal dan juga Robin Lenormand di timnas iya, Spanyol. Lenormand. Sekarang jadi porosnya tuh ya, Iya. pemain-pemain basket bersama dengan Nico Williams kemarin dan kipernya Unai Simon sama backnya siapa Vivian ya? Vivian itu juga. kan, Back tengah juga. atletik juga ya. Iya. Jadi kalau kita bahas lagi penampilan timnas Spanyol nggak bisa lepas sekarang dari poros basket ya. Kalau dulu kan kita terlalu fokus nih, Kanari. fokus Barcelona. Sukses. Tapi sukses emang Bagus. bagus. Tapi sekarang ada region lain yang berkontribut terhadap kesuksesan timnas Spanyol dan pemain-pemain ini excel dengan cara mereka yang luar biasa. Merino, siapa yang nyangka dia bisa jadi striker sehebat itu sih. Arteta. Zubimendi, kita tahu dia gelandang bagus ya, sempat diingini Liverpool juga beberapa waktu lalu, tapi levelnya ternyata bisa high sekali, bisa tinggi sekali Ceilingnya dan tinggi. ceilingnya tinggi. Jadi ini adalah suatu suntikan bagus bagi timnas Spanyol yang sekarang gue juga baru ingat mereka udah menyamai rekornya Italia 31 laga nggak terkalahkan. Dan ini lagi-lagi modal bagus menjelang Piala Dunia nanti dan tapi ya Piala Dunia nanti gue bilang akan susah untuk negara-negara Eropa karena iklim hawanya tuh Panas. Amerika lagi panas-panasnya, lagi parah Spanyol banget. juga Kita panas. lihat di Club World Cup, oh iya benar. Tapi Spanyol Tapi juga itu mungkin panas. jadi keunggulan dong. Itu dia makanya. Iya, Gua bilang benar. Spanyol diunggulkan. Iberia lebih panas Portugal. daripada. Jadi Spanyol, adaptasinya Portugal, nggak banyak ya? Argentina. Gue belum pernah ke Spanyol, lu pernah? Pernah. Oh, pernah. Spanyol, Wih. Portugal, Argentina nih. Iya, Amerika iya, Serikat. iya. Enggak lah. Brazil nggak lu sebut Brazil enggak, Ancelotti. enggak. Brazil, ini Sangat, dia nih. sangat enggak. Brazil Sorry, Mas. datang ke Sorry. turnamen harus sebagai favorit. Come on, Brazil. No, Argentina, yes. Estevao. Aduh. Aduh, Casemiro Sekalian lagi sebut bangkit. Martinelli. gitu, Martinelli. Bruno Guimaraes. Vinicius Junior. Paketan. Paketan. Let's go. Argentina, bener. Enggak, gua bilang Mas Brazil. Tantuono, Astan tuh. Rodrigo De Paul, Oke. Enzo Fernandez, Kuat, Lautaro kuat. Martinez, solid di belakang juga. Brazil kuat juga. Brazil sih enggak jal. Belum. Argentina lah ya, Argentina paling Argentina, itu ya. Portugal, Karena depan. Spanyol, Prancis. Saing. Oke, 3 itu. Oke, biar kita nggak lama-lama karena ini waktu kita super tight banget. Kita pingin finish dulu untuk Arsenal. Tadi kan Arsenal memang kita sudah bahas lah ada kehadiran Zubimendi, pembeda ya Sal ya. Sangat. Terus habis itu juga mungkin ada juga diterpa hal-hal yang kurang menyenangkan, Calafiori yang diragukan, Gabriel juga yang cedera. Tapi yang menarik adalah kembalinya Noni Madueke dan juga Jesus. Ini gimana? Coba, jangan Aldi dulu deh. Si Firzi dulu aja. Silakan. Apa? Hati-hati. Oh iya tadi. Anda Kembali dari cedera. Iya, kembali dari pasti cedera. mulai dari benar kan? Arsenal kan? Oh enggak. Iya, London Derby kalau gua lihat catatannya sih Arsenal nggak terkalahkan dalam 6 laga terakhir, menang 5 kali Ya, melawan makasih. Spurs di PL. Beruntun ya. Oke.
Dan ini adalah set piece FC melawan set piece FC, tim yang paling banyak mencetak gol. Diambil dari sama dia. set piece, apa? Khusus UCL. Udah diambil sama UCL. Oh iya. mantan. Kalau di Set piece Premier League kan FC. digagalin wasit soalnya yang Van Dijk itu kan di Lawan Burnley menit akhir. Halo. Hello. Arsenal. Oke. 4 dari 6 gol Arsenal terakhir ke gawang Spurs berasal dari corner. Jadi kehilangan Gabriel ini besar lubangnya, tapi nggak seperti tahun-tahun lalu di mana kalau mereka kehilangan Saliba itu langsung rontok. Sekarang ada Hinkapie, sekarang ada satu lagi Mosquera. Hinkapie back kaki kiri. Kanan. Kiri deh. Mosquera kiri, Mosquera kanan. Iya, Mosquera kanan. Hinkapie dengan walaupun dia baru 3 starter ya karena dia kan cedera ya. Tapi menurut gua bisa jadi pengganti yang lebih dari cocok lah karena yang dia main di Liga Champions di mana tuh yang dia jadi starter, Iya. yang dia nyatetin menang 8 Banyak duel. itu paling Iya. banyak sejak bagi PSV pemain Arsenal sejak Opta mengambil data yang pemain yang dijuluki Arteta sebagai seorang warrior. Nah, ini menghadapi Spurs yang better lah dari Bagus era lah. Postecoglou. Iya. Tapi mereka sekarang betternya tuh di tandang. Nah ini karena di kandang mereka bermasalah, tapi di tandang catatan mereka bagus. Walaupun catatan mereka di North London Derby ini jelek banget. Jadi kita akan lihat nih seperti apa Ini main di mana ya? dinamika permainannya. Di Arsenal. Oh, ini Karena Arsenal. Spurs kalau klasemen hanya dihitung di partai kandang mereka runner up di peringkat 2, tapi kalau hanya dihitung Satu di partai siapa? kandang Best away record. best mereka away musim record, ini. tapi kalau main di kandang 13 mereka poin. degradasi Spurs. Kalau mereka Kalau main di di kandang kandang. doang. Jadi Jadi peringkat 2, satu siapa? kalau satunya tuh siapa? Arsenal. Oh, berarti. Arsenal. Arsenal siapa ya? Away record Dong, kalau gitu. Kalah sekali doang soalnya Arsenal away record kan di Iya, kalahnya di diam Anfield. aja. Info kalah di Iya, Anfield. betul, luar biasa. Peringkat berapa? Satu sih. Di Tapi bawah MU. Ini periode yang menarik bagi Arsenal ya, karena kalaupun tadi Mas Firzi udah nambahin ada Hinkapie, ada Mosquera, setidaknya kalau mereka kehilangan Saliba, mereka udah terbukti fine-fine aja dengan hadirnya si Mosquera waktu itu beberapa kali. Tapi kehilangan Gabriel, ini belum terbukti Mas kalau menurut gua, karena dalam beberapa periode, gue bilang bahkan si Gabriel ini lebih bagus dari Saliba dalam beberapa periode ketimbang yang 3 musim periode. 3 periode mau diusahakan. Sorry. Hey. Berapa periode? Kecuali yang 3 musim Gabriel. lalu ya, 3 Ya, musim tergantung. lalu. Highs ya? 3 musim Oke. lalu masih bilang Saliba yang paling Iya. penting, tapi 2 musim terakhir kalau gue bilang Gabriel yang paling penting. Bukan hanya dari aspek bertahannya, tapi aspek nyerangnya gue setuju banget. Dia bisa jadi pembeda, dia tahu persis 5 gimana gol bergerak. contribution musim ini. Iya, jadi emang ini subur banget dan kalau sampai kita nggak akan ngeliat lagi di sisa 2025 ini, menurut gue ujian Sayang banget bagi ya. Arsenal nih karena Ini periodenya. makanya back Brazil loh ya, Gabriel jago pak. Eder Militao. Brazil, Eder Militao. Kalau buat Brazil. Iya kalau buat Brazil. Brazil timnas. Kipernya. Udahlah, Kipernya Zee, come on lah. Ederson, Alisson. Alisson, Iya sih, Ederson jago Udahlah. pak. Iya, Jadi udah. kehilangan Gabriel Come ini on. bakal jadi sesuatu yang Brazil. teritori berbeda lah dibandingkan dengan kehilangan pemain-pemain lain. Dan menurut gua ini bisa jadi make or break Arsenal nih. Kalau mereka keluar dari periode kayak begini, Periode apa aja? mereka aman Apa aja. Chelsea, Karena Arsenal, Munchen, Tottenham sama Chelsea ini iya, tiga. bahkan kalau bisa lebih jauh ya, karena kita nggak akan terganggu Iya. sama international break sampai Maret. Kalau Arsenal bisa konsisten tanpa Gabriel, ya mereka udah cukup lah untuk pembuktian yang musim ini kalau gue bilang. Ini kalau mereka selamat dari periode ini, ya menurut gue lepas apa yang Tottenham, Arsenal. gampang. Kalau ngelewatin Tottenham dulu, Tottenham tapi bisa. makanya kalau mereka bisa ngelewatin, menurut gue mereka they'll be fine untuk ke depannya. They'll Ini be lagi- fine. Gimana? Kalau Di sampai setuju nggak? Spurs sudah lewat, it's only Spurs. Luck, ha? Lah, Dalam Luck, kan ha? squadnya dalam kan tapi. Gabriel. Jadi gini, awal musim Arsenal yang cedera pemain paling kreatifnya, bukan Saka. Saka balik, kreatornya, Odegaard. Belum bicara soal Havertz, Jesus, dan lain-lain. Sekarang Gabriel Saliba, back yang nggak cuma solid di belakang, tapi punya output serangan juga sama baiknya. Tadi Firzi bilang 5 kali threat di depan, atau gol di kali depan. goal contribution. Goal contribution, assist dan gol itu bukan cuma gol. Iya. Berarti kan ini pemain seberbahaya itu. Cuman kalau boleh milih satu klub yang punya backup, sparing back paling lengkap di Eropa atau dunia saat ini, ya cuma Arsenal. Bukan sombong, tapi fakta. yes. Sombong ya kamu? Sombong dengan fakta itu mahal loh. Terus. Tapi kita mahal Sombong nggak? dengan fakta. Kita Sombong belanja dengan banyak fakta. tapi puas. Oh, iya. Wow. Kita belanja banyak puas. Puas. Oh iya, nggak Sesuai, masih ingin apa? memiliki. Ultimada belanja iya, berapa? 60? puas, Puas. iya. Zubimendi 60? Puas. Cukup. Cukup. Karena apa? Iya. Puas dengan apa yang dimiliki. Syukur ya sih. Bersyukur. Itu paling penting. Lu masih lapar. Menghadapi Tottenham. Terbukti mereka bukan tim yang sebersih itu pertahanannya, walaupun orang memuji Mickey van de Ven, Romero, ya bagus sih emang, cuman sama MU aja kebobolan gitu 2 kali gitu. Open play dan juga set piece.
Dan apa namanya, terus mereka bikin gol juga ke MU, artinya bahwa dalam beberapa pekan terakhir bukan masalah gitu bikin gol dan juga membubolkan lawan tuh bukan masalah bagi Tottenham. Artinya lewat Richarlison terus juga Matthijs Tel itu Tottenham perlu diawasi lah gitu, perlu diwaspadai gitu. Sekali-kali gue fair sama Tottenham bahwa mereka juga banyak kok yang cedera. Gitu. Tottenham juga bukan yang tim tanpa cedera gitu. Kan gue bilang, hanya pelatih yang paling beruntung di dunia lah yang bulan Desember nggak ada yang cedera pemainnya. Pasti ada yang cedera gitu. Nah, terbukti sekarang Arsenal, mungkin kalau yang Rizal bilang Arsenal ada lucknya, ya bilang kalau cedera pemain berkali-kali, lucknya di mana gitu kan. Nah, ini jadi buat gue kita lihat nih apakah Arsenal tanpa Gabriel. Walaupun di sana ada bisa Hincapié, bisa Saliba di kiri, Mosquera di kanan, karena Saliba pun pernah main di sisi left sided. Di Prancis juga sekarang dia jadi kiri. Sama Calafiori sama si itu siapa tuh? Upamecano. Iya, sorry, Upamecano. Artinya bahwa bisa dicoba di sana gitu. Di kiri bisa, kalaupun Calafiori main, karena belum ada konfirmasi bakal absen kan? Kalaupun main, gue rasa Calafiori tetap main gitu. Kalaupun emang nggak main, baru Lewis Kelly. Kalau tengah, nah ini depan. Bisa nggak lini depannya nggak cuma lagi-lagi mengandalkan set piece lagi gitu. Open play harus ditunjukin gitu. Nah, Tottenham dengan dengan Thomas Frank nggak jauh beda sama si Postecoglou bakal bermain tinggi juga. Ini kesempatan nih buat Gyökeres yang ancur-ancuran di Swedia. Hah? Doubtful ya? Doubtful ya. Tapi Spurs itu tim yang paling sedikit kebobolan dari set piece musim ini, cuman 2 gol. Nah, itu. Easy. Ujiannya di sini. Ujian mulu. Lulus sekali. Bagi Spurs maksudnya. Bagi Spurs. Ujian bagi Mau dia Spurs. rekornya kebobolan set piece terdikit, tapi kalau Arsenal different cake gitu, beda urusan. Different cake. Kita bukan dulu. Tapi menurut lo menang mana? Arsenal lah menurut gue masih bisa. The Emirates. Yes. Tim yang bagus away-nya. Masih Arsenal sih. Masih Arsenal. Ali? Jelas dong ya. Oke, Bisa dengan jawaban begitu lain. kita juga akan menanti gimana nih ya Arsenal akan menutup pekan ini. Apakah dengan sebuah berita bahagia yang bisa membuat kita berdua enggak sombong, maksudnya Ya boleh dong bahagia. Boleh lah, ya, sombong sombong lagi di dengan data atas, ya, iya. sombong dengan data. Liverpool, Alright. Nottingham. City, Newcastle. City Newcastle berat, Pak. Trippier golin lagi free kick benar. Gol temade, gol lagi nanti. Gol temade. Oke, terima kasih banyak untuk para punditku yang hari ini. Thank you, Evelyn. Kita sudah Kasih, berdiskusi Evelyn. dengan sangat penuh dinamika sekali. Dan terima kasih juga buat JM Team semuanya. Terima kasih juga buat Roro Jonggrang Indonesia atas LED-nya. Terima kasih juga pastinya untuk GeForce, Aki jagoan dari Indonesia. Dan jangan lupa saksikan klip DPI hanya di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia. Bye. Dadah. See you next episode.